Ya, terima kasih para penonton Dharma TV yang kami muliakan ya, masih ngublek-ngublek tentang air tadi ya. Jangan sampai lupa ini yang priayi Malang sendiri harus betul-betul mengerti fungsi pendit ya. Oleh karena itu, marilah kita ingatkan yang lagi lupa, khususnya para wakil-wakil rakyat. Apalagi sekarang ini Bapak Presiden sudah mengalokasikan dana itu digerakkan ke desa-desa supaya apa? Timbul ekonomi kreatif supaya rotong. Kok lek pendit ki wis laris ya, akeh wong sing mlebu nonton delok karcis. Lek sekarang membayar 5.000 sampai 10.000 aja dengan fasilitas yang sedemikian, ditambah nanti syukur kalau dapat brosurnya Mas Cahyono ya, sama Mas Anu tadi itu, Mas julukannya Mas Wibi Mahardika. Wibi Mahardika. Oh, tuwek ya Wibi Mahardika ya. Nanti buat buku tipis, kalau orang berkunjung karcisnya 10.000 oleh buku sitok gitu kan, sakit nggih. Mari. Sakit. Bagus sekali itu. Nah, demikian Mas, ini monggo. Masih banyak waktu, penjenengan harapan apa yang kira-kira belum tersampaikan dan masih dalam unek-unek. Seperti tadi saya katakan bahwa ada seorang lulusan Gajah Mada tentang apa peranan air di zaman Majapahit, lalu bentuk segaran tadi itu supaya ngerembes ke bawah sehingga bumi itu tidak menjadi gersang dan tandus lagi gitu. Apalagi kita itu hidup di lereng Arjuna. Arjuna itu seluruh dunia Mas, sungai yang berbentuknya angka 6 kalau dari selatan, kalau dari utara itu hanya sungai Arjuna. Ada sungai Berantas, Bengawan ini ya, Bengawan. Kalau Bengawan Solo kan agak lurus begini ya. Nah, semua muaranya mesti ke samudra. Angka 6 kalau dijotos menjadi 9, angka 9 kalau dijotos menjadi 6. Makanya 69 itu orang tahu kalah. Lereng Trah Arjuna dimanapun berada mesti akan memenangkan peperangan dalam arti keluhuran budi tadi itu. Hebat sekali. Dan saya kembali ke masalah make sebelum hari D-nya Puji Tirto Suci tadi itu, penjenengan kira-kira kalau misalnya pas Selosonya kita umumkan di sini, kalian penjenengan ngendikan gitu bisa nggih? Dengan senang hati dan satu kehormatan kami ditimbali panjenengan, banyak ngalah berkah ilmu dengan panjenengan dan bisa mensiarkan sesuatu yang semoga menjadi hikmah positif bagi kita semua. Sebab tadi Ki Jati ngendikan, sebetulnya ketika kita sudah sampai di mata air peradaban Nusantara, kita ketika mencelup ke situ, sudah kemudian kita tidak ada lagi hijab di antara kita, tidak lagi melihat asal usul kita, tidak melihat lagi keyakinan kita, tetapi semuanya adalah sesungguhnya satu jiwa. Nah, kerinduan kepada satu jiwa tidak sebuah kebetulan Malang ini punya slogan salam satu jiwa. Itu juga skenario Tuhan mengingatkan diri kita semua bahwa sesungguhnya Nusantara itu dari satu jiwa. Sehingga ketika kita jernih wening kalau wau, itu sudah tidak lagi ada persoalan-persoalan sekat kedaerahan, sekat-sekat finansial, sekat-sekat birokrasi. Itu sudah tidak ada lagi. Karena kita adalah satu jiwa Nusantara bersama. Nah, menikah. Nah, itu yang hebat sekali ya. Jadi waktu itu memang Prabu Kertanegara itu pada waktu sumpah Praptaika Dharma Putra Nusantara hing Sultan Hamukti Palapa lamun durung eka hing Nusantara, hing Johor sekarang Malaysia, hing Tumase sekarang Singapura, ing Ternate, ing gurun di Australia dulu milik kita semua. Dan kita itu bukan bangsa ekspansi, kita itu bangsa yang memayu hayu ing bawono. Mojopahit kuasa 2/3 dunia. Nanti kalau nggak percaya
dicek ke Mas Cahyono yang ahli sejarah itu ya. Udah itu tidak ekspansi menjajah ke sana, enggak ada budaya perang, berdagang. Karena yang didagang ada, di sini ada aspal, di sini ada emas, di sini ada apel, di sini apa macam-macam tambang, tumbuh-tumbuhan, binatang, budaya, semua disebarkan lalu ke seluruh negara-negara di sana. Makanya Mojopahit itu peninggalannya di sana apa? Ya tetap karena era Mojopahit itu Buddha, Siwa Buddha. Ya di sana banyak patung Buddha. Malah sekarang yang menerapkan perilaku Buddha bersuci hati malah deket kutub utara sana. Waduh. Saya tuh pengen di helikopter lu ngorono ngejak dulur-dulur. Amin. Nah kalau di sana hidupnya sangat damai, sangat tentram, sangat waduh indah banget. Loh kok malah kita yang diberi kemurahan liane udra aja. Nggih. Nun sewu Mas. Ya. Nun sewu panjenengan pengalaman di dunia media nggih. Ya. Kalau jenengan melihat situasi kemarin di ibu kota yang kita sendiri sebagai orang tua kemut-kemut loh kok sampai gini, nun sewu nek perasaan panjenengan bagaimana itu image dari kacamata budaya? Ya. Kalau dari kacamata budaya itu sebuah dinamika biasa. Dan sesungguhnya segala sesuatu yang sifatnya muncul dari hawa nafsu itu akan kalah dengan cinta kasih. Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Itu akan terjadi sehingga silent majority dari Nuswantara itu adalah orang-orang yang seperti Ki Jati, yang penuh kasih sayang, mendoakan dan ingin semua wening. Itu yang kelihatan hanyalah buih-buih di lautan, sekedar umpluk gitu. Sehingga apa namanya sejatinya mutiara itu ada di hati silent majority of Nuswantara. Gitu ya. Itu yang saya melihat. Nah, maka kemarin ketika di Puji Tirtosuci juga kami bersyukur tanpa undangan. Alhamdulillah itu dari berbagai majelis spiritual budaya religi itu di Jawa dan Bali berkumpul di Malang Raya. Dan mereka sama-sama berdoa ya. Ada dari teman-teman dari Mahadaya, dari Majelis Bangsa Manembah, dari Paguyuban Spiritual Indonesia Raya, dari berbagai macam Romo hadir. Nah, kemudian saya kemudian merefleksi Pancasila kita bacakan. Dan kemudian akhirnya tersarikan Romo bahwa orang tidak mungkin berketuhanan yang Maha Esa kalau tidak memiliki keikhlasan. Orang tidak mungkin memiliki kemanusiaan kalau tidak punya kasih sayang. Orang tidak mungkin persatuan Indonesia kalau tidak manunggal rasa. Orang tidak mungkin punya hikmah permusyawaratan kalau dia tidak wening cipta rasa karsonya. Kemudian yang terakhir, tidak mungkin keadilan sosial muncul kalau tidak berlaku hamamayu hayuning bawono. Nah, akhirnya itulah kemarin muncul selain Pancasila ada 5 susila. Tulus sing ati yang pertama, lajeng welas asih sejati, manunggaling rasa sesami, wening cipta rasa karsa, gangsal hamamayu hayuning bawono. Waduh. Dan muncul di Malang Raya. Aduh, hebat. Terhipnotis 2 kali saya. Ya para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, memang hidup itu indah dan tidaknya tergantung dari diri kita ya. Kalau setiap pribadi itu sudah bisa menata diri, menselah-selah mana benar mana tidak, lalu diluaskan menjadi keluarga, lalu ke lingkungan, lalu ke negara. Jangan dimulai ke negara dulu, itu terlalu tinggi, nanti malah kalau bukan jatah kita, bukan kodrat kita malah kesiksa ya. Oleh karena itu Pancasila dulu Mas, mungkin benar mengalami pandak ya, tapi orang RRI, orang lama mesti mengetahui. Dulu di kantor desa itu hanya ada 5K Mas, 5K ya, ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan sosial, titik.
Leres, nggih. Jadi itu anak-anak kecil pun buta huruf pun ngapalnya gampang, Mas. Gampang ya toh. Terus karena usul tahun 67 itu usul dari Amerika, Indonesia itu salah. Jangan mengutarakan kemanusiaannya. Manusia itu yang diberi hak kebebasan gitu loh, ya. Makanya terus lalu menjadi peri kemanusiaan nomor 2, sebenarnya keliru itu. Kalau manusia itu diberi kebebasan semutlak-mutlaknya, akhirnya jiwa binatangnya katanya Mbak Yu itu hadir lagi gitu loh ya. Jiwa pendite ketheke loh ya. Itu lahir kembali. Nah, oleh karena itu ini kuncinya itu pada pemahaman ketuhanan yang Maha Esa. Semua tertampung, panjenengan sudah melaksanakan semua lintas agama, lintas kepercayaan, lintas apapun, termasuk nuwun sewu nek kula ngebong dupa ngoten nggih kepareng nggih menika. Waduh, alhamdulillah amargi bahkan di Mekah pun yang namanya dupa menyan itu ada. Betul. Nah, jadi artinya begini Romo, kalau kita wening sesungguhnya wangi-wangian dupa itu ada di seluruh keyakinan sesungguhnya. Betul. Dan nek gawa kembang gampang alun lan garing, lek dupa kan apet. Leres. Ya. Para penonton Dapat TV yang kami muliakan, kita ucapkan terima kasih atas kehadiran priayi-priayi Yogyo yang sekarang sudah menjadi keluarga besar Malang Raya ini ya. Kalau ada kesalahan, kekurangan, kekilapan saya pribadi dan saudara-saudara adik-adik saya ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa kita mesti ketemu setiap hari Kamis jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore. Terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu.